semuanya, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kok lemes? Apa belum pada makan? Jangan ini ya, jangan tegang ya. Maksudnya ya biasa aja, relax. Sambil juga kita sama-sama lagi belajar. Di sini saya memperkenalkan diri dulu ya. Di sini saya Sidi Putri dari Universitas Islam Negeri Raden Sinta Lampung, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya minta buat adik-adik sekalian yang sudah menaiki istilahnya udah standar sekolah menengah ke atas untuk membantu menjadi peserta didik saya untuk mengampu dan melaksanakan video pembelajaran untuk tugas akidah akhlak saya nantinya gitu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi pada sore hari ini dengan materi yang sama seperti minggu lalu, yaitu akidah akhlak. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang akidah akhlak, yang dimana minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu pengertian akidah akhlak dan akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan tercela, itu sudah kita bahas. Oke. Itu nanti bakal kita lebih rinci lagi di materi yang selanjutnya. Sekarang kita akan membahas tentang sebuah tokoh, yaitu salah satu yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu masuk aja nggak apa-apa ya, dan di sini saya sampai lupa. Di sini yang hadir hadir semua atau ada yang tidak hadir? Oke, coba saya absen dulu ya. Eli, Listi, suara dikuatin ya, jangan kayak orang doang kan maksudnya. Jadi semangat, kita kan mau belajar, jadi kita mencari ilmu itu harus bersemangat mungkin, walaupun kita tadi tidak paham. Di sini saya walaupun sebagai guru juga masih sama-sama belajar, jadi kita harus semangat, karena kalau kita nggak semangat ilmunya tidak distimulus oleh otak. Oke, selanjutnya Wanda, Risma, Putri, Lucy. Jadi hadir semua ya, nggak ada yang hadir. Oke. Kalau misalkan ada kalau ngantuk atau nggak ngerti atau kayak mana, lebih baik ngomong. Jadi sistem belajar kayak minggu kemarin udah saya jelaskan, relax aja, jangan tegang. Jadi saya tuh sebagai guru juga biar enak juga. Jadi biar saya nyambung, kamu orang juga nyambung. Kita belajar sama-sama belajar. Oke. Lanjut ke materinya yang saya bilang tadi. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang definisi akidah akhlak itu apa, akidah itu apa, akhlak itu apa. Dan sekarang kita masuk ke lebih kerucutnya lagi, yaitu membahas tentang salah satu tokoh yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Jadi di sini sebelum memasukin siapa Abi Dzar Al-Ghifari ini, jadi kita membahas tentang sebenarnya tokoh Abi Dzar Al-Ghifari ini bukan langsung saja menjadi sahabat Nabi, tapi ada sejarah-sejarahnya. Dia siapa, dia kehidupannya sebelumnya bagaimana, seperti itu. Jadi kita bahas dari sejarahnya, baru langsung ke ini langsung dia bisa kenapa menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke. Sebelum masuknya Islam, Abi Dzar Al-Ghifari ini dilahirkan dekat di Mekah juga, dan dia termasuk menjadi kaum yang sangat dibilang sangat miskin ya, tapi
keluarganya terkenal suka merampok, jadi kayak suka melakukan kekerasan di setiap harinya dengan cara menipu, terus membunuh seseorang untuk mendapatkan apa yang dia mau, seperti itu. Dan Abizar ini sendiri itu melakukannya pada masa sebelum menjadi sahabat Nabi. Dia ini aduh, tolong Bu. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Jadi Abizar Al-Ghifari ini sebelumnya bukan beragama Islam, tapi beragama lain, itu yaitu Yahudi. Jadi dia langsung kayak masih dulu ngomong apa? Suara. Oke, jadi sebelumnya Abizar Al-Ghifari ini belum masuk Islam, sebelum kenal Nabi Muhammad SAW, sebelum menjadi sahabatnya. Jadi dia itu beragama Yahudi, gitu. Jadi dia sehari-harinya, keluarga besar Abizar Al-Ghifari ini itu perampok besar di salah satu desa di Mekah. Terus setiap harinya mereka itu membunuh, merampas apa yang bukan haknya, namanya juga perampok, terkenal perampok besar dan sangat kejam. Dan dia juga dikendaki sebagai jundak, yang artinya dia juga dia memiliki, kenapa dia dijuluki jundak? Ya di dalam sejarah itu dia perampok besar, tapi dia memiliki hati yang baik juga dibanding keluarga besarnya yang lain. Dia itu masih ada sisi baiknya, tapi ya walaupun keluarga mereka merampok setiap hari itu dengan cara yang sangat kejam, seperti itu. Terus dia memiliki saudara laki, yaitu Anis Al-Ghifar. Anis Al-Ghifar ini juga mengikuti juga untuk perampokan, padahal dia masih kecil, masih ada dia di bawah dia, tapi sudah diajarkan karena keluarga besarnya sebagai perampok, jadi dia diajarkan dari kecil jadi kejam. Terus Abizar hijrah ke sebuah tempat di Najd atas di Arab Saudi, dan dia di situ mencari kebenaran. Apa diri dia tergoyah hatinya itu, apa yang saya lakukan ini benar atau tidak ya? Kekejaman selama ini yang keluarga saya, yang saya makan, yang saya lakukan setiap harinya, saya pikir dosa nggak ya? Istilahnya dia mencari kebenaran yang dia anut, yang dia yakini selama ini, dan yang dia lakukan selama ini apakah benar? Siapa dia? Istilahnya mencari kebenaran. Tuhan saya itu siapa? Diri saya itu kenapa memiliki kegelisahan? Maka dia hijrah ke Najd atas, di desa Najd atas di Arab Saudi. Kedua, terus dia setelah menemukan kebenaran, dia tidak semudah itu dia apakah benar ajaran Islam, Allah itu ada, dan agama yang saat ini berbanding balik dan tidak ada kejelasan segala macam. Dia mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk masuk Islam dengan adanya kebenaran yang semakin dia mencari tahu kebenarannya, semakin dia diberi petunjuk. Oh, misalnya kayak merampok, selama ini dia merampok udah menyengsarakan banyak orang, berarti saya menyakiti mereka. Sedangkan saya hijrah, saya tidak jauh dari keluarga, saya dijahati oleh orang lain, padahal dia perampok besar di desanya di Makkah itu. Dia tersadar dari situ dan dia melihat Ka'bah, dia menangis seperti mendapat mukjizat dari Rasulullah SAW. Dia di situ bertemu dengan Rasulullah. Dia bertemu dengan Rasulullah langsung. Dia menangis di situ, siapa saya, apa yang saya lakukan, apakah Allah itu ada, dan segala macam. Dan Rasulullah di situ dengan kemuliaan hatinya, dengan ketulusan dan dengan kelembutannya, ia bisa meluluhkan hatinya Abizar Al-Ghifari untuk masuk Islam, bahwa sesungguhnya Abizar Al-Ghifari masuk Islam tidak ada keterpaksaan, karena dia sudah menemukan kebenarannya. Yang dia lakukan, keluarga dia lakukan selama ini itu salah. Dan sebelumnya ada hal yang menyedihkan juga sih sebenarnya.
ternyata Abizar ini diam-diam selama 3 bulan selama dia hijrah mencari kebenaran. Ternyata dia sholat walaupun jarang-jarang pada saat itu. Apa itu sholat, apa itu dia belum tahu. Ternyata dia sudah sholat walaupun dia kadang menyembah berhala dari Quraisy juga. Setelah dia melakukan masuk Islam, dia sangat berubah 360 derajat dari yang sebelumnya dia belum Islam, ya, merampok, melakukan hal-hal yang tidak boleh, dan dia sekarang mengabdikan dan membaktikan dirinya untuk agama Islam, untuk berdakwah dan mendampingi dan menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Terus mendapatkan kepercayaan dari Nabi Muhammad SAW, Abizar ditugaskan mengajarkan Islam di kalangan sukunya. Jadi dia kembali lagi ke sukunya, dan itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena saat dia kembali lagi ke kampungnya, ke desanya, dia sangat tidak dikenal apakahnya Abizar yang mereka kenal sama ini, karena dari penampilan, dari cara berlaku dan berinteraksi dengan banyak orang itu berbeda, dan itu saat dia berdakwah di situ tidak semudah yang dibayangkan, karena masih ada ketakutan, kecemasan seperti itu, karena bertolak belakang, karena di desa dia itu kan kaum Yahudi, sedangkan Abizar ini sudah masuk Islam. Jadi ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam secara luas ke desanya. Ngerti? Jadi setelah saya jelaskan dari sebelum masuk sampai sesudah masuk dan menjadi sedikit udah masuk gerbang ke menjadi sahabat Nabi Muhammad, yang bisa kalian tarik kesimpulannya apa? Yang kamu orang ngerti aja dari siapa namanya, Wanda, apa yang terusnya nggak usah secara ini yang kamu tangkap aja. Jadi Abizar tuh kayak mana, kayak gitu, atau dari berarti dia ini seperti ini gitu. Menurut kamu gimana dari dengar ceritanya Abizar ini? Kan dia tadinya bukan Islam, dia terkenal sebagai perampok. Terus setelah dia mengajarkan agama Islam di desanya itu, kita jangan memandang dia dari masa lalunya. Jadi kan dia udah berubah jadi kembali. Nah, ya benar juga. Jadi istilahnya yang bisa saya tarik kesimpulannya dari yang Wanda ngerti, seburuk-buruknya masa lalu itu pasti ada titik terang untuk berbuat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, lanjut ya kita ya. Oke, jangan tegang. Jangan tegang. Nah, terus setelah dia masuk ke desanya itu sendiri, dia terkenal menjadi penyebar Islam nomor 1 di desanya, dan banyak sekali yang mempercayai dakwah dari Abizar Al-Ghifari. Seorang Abizar Al-Ghifari bisa mendakwahkan agama Islam yang dibilang masuk Islam baru seumur jagung, bisa menyebarkan dan bisa membuat yakin bahwa Allah itu ada, dan Allah itu maha adil dan maha penyayang yang menerima taubatannya pada umatnya, yang menciptakan mereka dari suku darah, ya kan? Terus di sini juga Rasulullah sendiri sangat menghargainya ketika dia meninggalkan Madinah untuk terjun. Dan di sini juga dia di dalam sejarahnya dia juga termasuk perang compang-camping. Perang compang-camping. Jadi kan Quraisy itu berbanding balik tuh dengan agama Islam. Jadi dia bisa melawan arus yang membuat dia sangat susah. Namanya juga Abizar itu manusia biasa, bukan Rasulullah SAW aja kadang bisa marah, tapi bahkan nggak pernah marah. Tapi Abizar bisa, karena itu dia manusiawi. Sebelumnya kan dia pernah terjun ke desa dia, jadi dia itu sangat berperang dengan dirinya sendiri dan dengan keluarganya sendiri. Tidak diterima dia saat kembali itu.
Abizar mendapat serangan dari perang Coban di desanya, tidak penolakan dari kembali Abizar dan penyebaran kedauhan Islamnya di desanya, Abizar diserang dan terjadinya pertempuran dan membuat Abizar ini luka, dan Nabi Muhammad SAW memanggil si Abizar untuk pulang lagi, kembali lagi dan mengobati lukanya, dan Rasulullah berkata seperti ini, Abizar akan tetap sama sepanjang hidupnya. Jadi Abizar itu tetap sama, cuman yang berbeda adalah yang tadinya dia manusia yang belum tahu apa arti baik dan buruk yang dia lakukan, sekarang dia bisa mengerti yang dia lakukan di masa lalu itu salah, seperti itu. Dan dia lebih meyakini, dia bisa meyakinkan diri melihat kebenaran bahwa Allah itu ada, dan agama Islam itu istilahnya menemukan kebenaran yang membuat diri dia tentram dan hidup menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Oke, itu menjadi sahabat setelah dia menjadi sahabatnya Nabi Muhammad. Langsung kita, dan setelah dia berpenyebaran Islamnya di desanya di Madinah, dan dia selalu hijrah bolak-balik, terus dia menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang melayani kaum duafa dan terus penguasa. Jadi dimana penguasa yang menurut dia ria, dia angkuh. Nah di situ Abizar Al-Ghifari memeranginya. Setelah memeranginya dengan cara kebenaran, dengan cara ajaran Islam, jadi menemuinya dengan baik-baik dan tidak meluruskannya, itu seperti bahwa tindakan yang mereka penguasa lakukan itu adalah salah, menginjak kaum duafa. Makanya si Abizar Al-Ghifari ini sangat terkenal kebijakannya untuk kaum duafa. Dia suka membantu, dia suka menolong kaum duafa yang ditindas oleh penguasa pada saat itu. Terus ada yang tanya nggak sih sebenarnya kayak gimana sih, atau prosesnya, atau kenapa Abizar bisa dijuluki pelayan duafa? Pelayan duafa itu dalam tanda kutip, di dalam bahasa buku itu pelayan duafa. Jadi dia kayak sepenuhnya menopang keras untuk keluh kesah dan apapun yang terjadi di duafa, dia sangat peduli, ya kan, ya, di saat ditindas. Saya kira itu udah cukup materinya saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau ada yang bingung, tanya jangan apa. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, aku nanya. Nanya nggak apa? Nggak apa. Siapa namanya pakai baju merah? Risti. Risti, ngerti nggak Risti? Insya Allah. Terus coba Risti review ulang lagi, pengulasaan sedikit aja yang aku jelasin, yang saya jelaskan kepada Listi itu dari sebelum masuknya Abizar sampai menjadi sahabatnya, itu kayak mana? Coba belajar untuk berargumen sebagai siswa pelajar. Yuk, nggak apa, ngomong aja. Nggak ada yang menanya kan soalnya? Dijelasin lagi. Iya. Tahu aja. Ya nggak apa. Abizar Al-Ghifari itu kan berasal dari orang Yahudi. Dia itu kan berasal dari keluarga yang perampok, kejam. Terus dia berdakwah hijrah ke Arab Saudi. Hijrah ke Arab Saudi di Madinah. Dia mencari kebenaran di sana tentang
Terus Rasulullah itu meyakinkan dia untuk masuk Islam. Udah itu aja. Kalau Erin yang mana Erin? Yang Erin tangkap dari awal sampai akhir itu apa? Gak apa? Gak apa? Namanya juga Kak, jangan takut salah nyebutin yang tahu ya aja. Abu Dzar Al-Ghifari itu dari keluarga perampok, menyita atau mengambil hak orang lain. Setelah itu dia pergi untuk mencari jati dirinya. Dia bertanya, apakah diri saya ini baik atau tidak. Dia bertemu dengan Mekah, dia menangis dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Setelah itu dia bertanya gimana jati diri dia, dan Nabi Muhammad pun membantunya untuk mengajak Abu Dzar berdakwah. Dari situ dia perlahan mendapatkan ilmu. Setelah itu dia belajar untuk kembali ke desanya untuk menyebarkan agama Islamnya. Tapi di situ karena keluarganya itu perampok yang masih menyembah berhala, jadinya saling bertentangan gitu dalam agamanya. Udah. Oke. Jadi coba Abu Dzar Al-Ghifari dia kan sangat membantu kaum duafa karena dia memang ngerasa dulu dia miskin, makanya dia keluarga mereka terpaksa melakukan menjadi perampok seperti itu yang bisa ditindas oleh penguasa. Dan dia kembalinya dia ke desa dia, ke tempat asal dia bertempuran dengan kaum Muawiyah yang bagaimana alirannya itu Islam, tapi dia sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kaum Muawiyah dan kaum Borjois itu melawan kaum Muawiyah itu sangat menentang bahwa Abu Dzar itu sangat mengganggu. Jangan mengurusi aliran saya, jangan mengurusi ajaran saya, ajaran kamu sangat bertolak belakang ataupun berbeda. Dan Muawiyah tidak menyetujui itu karena pada saat itu kaum Muawiyah itu sangat menjadi penguasa di desa itu sendiri. Nah terus dan Abu Dzar ini sangat pandai untuk melawan itu. Dia dalam diam yakni dia sangat apa ya, sangat menegaskan dan meyakinkan kaum duafa ataupun yang disebut kaum Borjois untuk melawan penguasa tersebut. Jadilah pertempuran kaum Muawiyah dan kaum Borjois yang dipimpin oleh Abu Dzar untuk memerangi bahwa memang Islam itu ada segala macam seperti itu. Udah sing tutup aja. Oke, gak ada yang bisa yang lagi kan? Semoga ngerti. Jadi saya bisa tarik kesimpulan biar kalian lebih paham, lebih simpelnya. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu sangat penyayang kaum duafa dan sangat bisa melawan penguasa yang ada di Madinah dan di Mekah. Siapapun yang menindas penguasa, menindas kaum duafa, Abu Dzar maju yang paling depan. Jadi dia sangat Abu Dzar tuh, jadi yang bisa kita tangkap adalah cara meneladani Abu Dzar ini sendiri, yakni karena dia sangat menyayangi fakir miskin, kaum duafa, dan sangat membela keras untuk penguasa tidak menindas kaum yang ada di bawahnya. Seharusnya mengayomi seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih, semoga kalian ngerti. Sampai ketemu di hari berikutnya di materi selanjutnya. Saya akhiri, Ihdinash shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.